Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang bikin aku sebel banget. Kenapa? Karena teman-teman, ternyata 911 pun bisa melakukan kesalahan yang sangat fatal menurut aku ya. Karena kesalahan tersebut membuat satu nyawa wanita cantik melayang, dan itu semua membuat publik di Amerika Serikat, khususnya di Florida, itu menjadi geram. Penasaran gimana ceritanya? Yuk sama-sama kita simak. Cerita kali ini menceritakan mengenai seorang gadis yang bernama Denise Emberly. Dia lahir pada tahun 1986 di Englewood, Florida, Amerika Serikat. Denise Emberly ini sendiri merupakan anak perempuan dari detektif Rick Goff. Jadi di sini si Denise mempunyai ayah seorang detektif. Denise juga memiliki seorang pacar yang bernama Nathan Lee dan mereka memutuskan untuk menikah muda. Pada saat menikah, Denise berumur 17 tahun dan Nathan berusia 19 tahun. Sangat-sangat muda teman-teman, tapi memang itu keputusan mereka berdua dan mereka berdua sangat happy dengan keputusan untuk menikah tersebut. Kebahagiaan keluarga mereka pun semakin bertambah pada saat Denise dan Nathan mempunyai anak. Jadi teman-teman, Denise dan Nathan ini mempunyai dua orang anak, tepatnya dua jagoan kecil yang sangat tampan. Yang pertama bernama Noah, berumur 1 tahun, dan anak kedua mereka bernama Adam, berusia 6 bulan. Keluarga kecil ini sangat-sangat bahagia sampai hari yang mereka tidak bayangkan pun terjadi. Pada hari kejadian ini, itu terjadi pada tanggal 17 Januari 2008. Pada pagi itu Nathan, yaitu suami Denise, berangkat lebih awal bekerja daripada hari-hari biasanya. Sebelum Nathan berangkat bekerja, dia melihat Denise dan kedua anaknya masih tertidur di kasur mereka. Jadi teman-teman, pada saat si Nathan itu mau berangkat bekerja, si Denise dan juga kedua anaknya itu masih tertidur. Kemudian Nathan pun berangkat bekerja seperti biasanya. Dan pada pukul 11 siang, Nathan sempat menelpon Denise di rumah. Denise pun mengangkat telepon dari suaminya. Mereka berbincang-bincang membahas mengenai hari itu, bahwa hari itu sangat cerah, mereka sangat happy. Dan Denise pun juga sempat menceritakan kepada Nathan bahwa pada saat itu dia sedang memotong rambut anak pertama mereka yang bernama Noah, dan mereka berdua sedang duduk di teras belakang rumah. Setelah beberapa waktu mereka berbincang-bincang di telepon, kemudian telepon itu pun berakhir. Lalu setelah sibuk bekerja, Nathan pun pulang bekerja. Pada saat di perjalanan pulang, Nathan sempat menelpon istrinya, tapi telepon tersebut tidak diangkat oleh Denise. Pada saat itu Nathan pun tidak menaruh curiga dan berpikiran aneh-aneh. Nathan hanya berpikir mungkin saja istrinya tertidur atau sedang sibuk. Tepat pukul 3:30 sore, Nathan sampai ke rumah. Kemudian dia membuka pintu dan Nathan pun kebingungan pada saat itu. Kenapa? Karena dia tidak mendapati istrinya di rumah. Dia melihat anak-anaknya yang masih tertidur di kasur mereka. Awalnya Nathan tidak berpikirannya aneh-aneh karena pada saat itu posisi pintu rumah masih terkunci. Jadi waktu Nathan datang itu pintunya terkunci dan dia membuka pintunya dengan kunci yang dia punya. Dia masuk, rumah pun tidak dalam keadaan yang berantakan. Tapi ya itu tadi, Nathan bingung kemana istrinya pergi. Awalnya Nathan curiga apakah ada perampokan di rumah mereka, namun setelah Nathan memeriksa seisi rumah, barang-barang berharga mereka pun tidak ada yang hilang. Kemudian Nathan sempat berpikir apakah Denise pergi dari rumah, tapi dia cek lagi, dia cek barang-barang Denise, tapi barang-barang Denise pun tetap berada di rumah.
Nathan pun sangat-sangat bingung. Ingin sekali dia bertanya kepada dua orang putranya, namun dia berpikir seorang anak kecil tidak mungkin memahami keadaan yang terjadi pada saat ini. Dan Nathan pun memutuskan untuk menelpon 911. Setelah Nathan menelpon 911, petugas 911 pun langsung meluncur ke rumah Nathan dan juga Dennis. Para polisi mencari jejak-jejak keberadaan Dennis, namun tidak juga ditemukan. Tapi tetangga mereka yang bernama Jennifer Eckert, dia pun memberikan keterangan dia karena pada saat itu sekitar pukul 2.30 sore dia sempat melihat mobil jenis Camaro itu mondar-mandir di sekitar jalan komplek rumah mereka. Jadi Jennifer mengaku bahwa ada mobil Camaro berwarna hijau mondar-mandir dan berjalan secara perlahan di depan rumahnya si Dennis tadi. Kemudian keterangan dari Jennifer pun menyatakan bahwa setelah beberapa kali mobil itu mondar-mandir di depan rumah Nathan, mobil itu langsung berhenti di depan rumahnya dan dia melihat satu orang laki-laki turun dari mobil tersebut. Kemudian setelah 10 menit dari laki-laki itu turun dari mobilnya, dia melihat laki-laki itu masuk lagi ke mobilnya. Namun pada saat itu dia tidak melihat Dennis ada di dalam mobil tersebut. Kemudian ayah Dennis yang seorang detektif pun dia langsung gerak cepat setelah mendengar bahwa anaknya tidak berada di rumah. Dia langsung menghubungi semua kantor polisi di negara bagian Florida. Dia langsung menghubungi semua kantor polisi di sana. Dia menyatakan bahwa anaknya hilang dan dia minta tolong kepada para polisi yang berada di negara-negara bagian Florida untuk mencari anaknya, atau kalau menemukan informasi mengenai Dennis, harap beritahu dia secepatnya. Pokoknya suaminya, ayahnya pun benar-benar berusaha untuk mencari keberadaan Dennis di mana. Padahal situasi mereka pun menurut aku sangat diuntungkan. Kenapa? Karena kan tadi ayahnya Dennis seorang detektif, pastinya dia kenal semua anggota-anggota kepolisian dan pastinya bisa ditangani lebih cepat kasus hilangnya anaknya ini. Kemudian pada pukul 6:14 petang, 911 menerima panggilan dari seseorang dan di telepon itu diidentifikasi kalau dia adalah seorang wanita. Awalnya petugas 911 yang menerima telepon itu tidak mengetahui siapakah wanita yang menelpon itu, tapi di sana petugas 911 pun tetap siaga, tetap mendengarkan pengaduan dari wanita tersebut. Di telepon tersebut, petugas 911 pun selalu bertanya tentang bagaimana kondisi wanita yang menelpon tadi. Namun setelah didengarkan, si wanita penelpon tadi tidak langsung berbicara ke petugas 911, tapi dia kayak berbicara dengan orang lain gitu. Jadi nggak langsung yang minta tolong sama petugas 911. Pada saat itu petugasnya tetap mendengarkan. Di sana dia mendengar pembicaraan antara wanita dan laki-laki yang sedang berdebat. Kemudian juga wanita itu meminta tolong. Sampai akhirnya petugas itu pun tetap berusaha untuk berkomunikasi kepada wanita itu. Dia menanyakan namanya dan akhirnya dia menjawab kalau namanya itu adalah Dennis Amberly. Akhirnya ada titik terang mengenai kasus ini. Kemudian petugas 911 itu pun juga menanyakan dia sedang berada di mana. Kemudian Dennis mengatakan bahwa dia sedang disekap di dalam mobil, dia minta tolong. Dan kemudian petugas 911 itu pun sempat menanyakan siapa yang sudah menyekap kamu di dalam mobil. Dan Dennis pun langsung mengatakan bahwa yang menyekap dia di dalam mobil adalah Michael King. Kan langsung disebutkan namanya Michael King yang telah menculik dan menyekap Dennis. Setelah perbincangan yang cukup lama di telepon itu, akhirnya telepon itu tiba-tiba mati. Namun petugas 911 sudah langsung dapat mengidentifikasikan tadi bahwa itu adalah Dennis Amberly dan dia sedang disekap oleh Michael King.
Kemudian setelah menerima telepon tersebut, petugas 911 pun langsung gerak cepat untuk mengidentifikasi nomor telepon yang digunakan oleh Dennis tadi. Karena pada saat itu Dennis tidak menggunakan handphone pribadinya untuk menelpon, tapi memakai handphone seseorang. Dan setelah diidentifikasi, ternyata benar nomor telepon yang dipakai Dennis untuk menelpon 911 itu adalah nomornya Michael King. Sedikit latar belakang mengenai siapa sebenarnya Michael King ini. Jadi teman-teman, Michael King ini adalah seorang pria yang pada saat kejadian itu pada tahun 2008 itu dia berumur 36 tahun. Dia bekerja sebagai tukang ledeng, namun sayang dia sudah dipecat dari pekerjaannya dan sudah menganggur bertahun-tahun. Keluarga Michael King pun sendiri mengaku bahwa Michael King itu memiliki IQ yang sangat rendah. Jadi kayak gimana ya, aku juga nggak mau bilang dia bodoh. Tapi dari pengakuan keluarganya, mereka menjelaskan bahwa Michael King itu memiliki IQ yang sangat rendah. Dan keadaan itu juga diperparah pada saat Michael masih kecil. Dia mengalami suatu kecelakaan, dia terjatuh dan menyebabkan cedera di otaknya. Jadi memang dari awal dia kayak udah memiliki masalah gitu, dan diperparah lagi dia mengalami kecelakaan dan kayak otaknya itu sedikit terganggu. Oke, balik lagi ke cerita penculikannya. Setelah polisi mengetahui Dennis itu sedang diculik dan penculiknya itu adalah Michael King, para polisi pun langsung menuju ke rumahnya Michael King di daerah Northport. Namun sesampainya polisi di rumah Michael, di sana ternyata tidak ada Michael. Bahkan Dennis pun juga tidak berada di sana. Polisi pun tetap melakukan pencarian, tetap menyisir ke jalan-jalan untuk menemukan Michael dan juga Dennis. Kemudian juga teman-teman, pada pukul 6.23 malam, 911 pun juga menerima telepon dari seorang perempuan yang bernama Sabrina. Dia mengatakan kepada petugas 911 pada saat itu bahwa ayah si Sabrina tadi, sudah melihat seorang wanita diikat di dalam mobil sepupu ayahnya. Sabrina juga menjelaskan bahwa ayahnya sempat melihat wanita ingin kabur dari dalam mobil sepupu ayahnya tersebut, namun langsung ditangkap oleh sepupu ayahnya dan langsung dimasukkan kembali ke dalam mobil. Sabrina pun juga menjelaskan bahwa mobil sepupu ayahnya tersebut adalah jenis mobil Camaro berwarna hijau. Pastinya kalian udah tahu kan mobil Camaro warna hijau itu punya siapa? Ya, ternyata sepupu dari ayah Sabrina itu adalah Michael King. Jadi teman-teman, pada saat Michael menculik Sabrina, dia sempat mampir ke rumah sepupunya, yaitu ayahnya Sabrina tadi. Jadi di sana dari keterangan ayahnya Sabrina, dia menyatakan bahwa Michael beralasan untuk meminjam sekop, lampu, dan juga pemotong rumput. Pada saat itu, ayah Sabrina tidak menaruh curiga kepada Michael, tapi setelah dia melihat ke arah mobil Michael, dia melihat ada wanita yang diikat di dalamnya dan dia pun terkejut melihat hal tersebut. Dia langsung menanyakan kepada Michael bahwa apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu, namun Michael pun tidak mengaku dan dia hanya menjawab, "Tenang saja, kamu tenang saja, tidak terjadi apa-apa." Ayah Sabrina pun tidak mengambil keputusan yang gegabah. Dia mencoba untuk tenang dan tidak lama Michael pergi dari rumahnya ayah Sabrina. Ayah Sabrina pun langsung mengikuti Michael. Ayah Sabrina pun berpikir mungkin saja Michael setelah dari rumahnya itu langsung pulang ke rumahnya. Namun ternyata tidak teman-teman. Pada saat ayah Sabrina datang ke rumah Michael, ternyata tidak didapati Michael di sana. Ayah Sabrina pun semakin khawatir tentang keadaan wanita yang ada di dalam mobil itu dan dia pun juga sempat menelpon 911. Jadi teman-teman harus kalian ingat nih ya, sudah banyak banget panggilan 911 masuk yang menceritakan atau kayak berhubungan langsung tentang kejadian hilangnya Dennis Emberly. Jadi yang pertama tadi kan telepon dari suaminya, kemudian yang kedua itu telepon dari Sabrina,
Dan yang ketiga itu telepon dari ayahnya Sabrina. Tidak hanya telepon, tadi kan kalian juga ingat bahwa tetangganya Dennis dan juga Nathan yang bernama Jennifer itu tadi juga menyatakan pernyataan kepada polisi bahwa dia melihat orang yang mondar-mandir di depan rumahnya Dennis, dan mobil yang mondar-mandir itu pun adalah jenis mobil Camaro berwarna hijau. Jadi kayak ini nih udah jelas banget gitu loh bahwa memang si Dennis itu diculik, kemudian penculiknya adalah Michael. Namun di sini ya itu tadi, inilah yang membuat public geram, kayak petugas kepolisian itu kayak kurang gercep gitu loh teman-teman untuk menangani kasus ini. Oke, lanjut dulu ke ceritanya karena ini ceritanya lumayan panjang. Setelah telepon terakhir dari ayahnya Sabrina tadi, itu sekitar pukul 6.30 malam ada lagi ini teman-teman, ada lagi orang yang menelpon ke 911. Dia bernama Jen Kowalski. Pada saat itu Jen menerangkan kepada 911 bahwa dia sudah melihat sesuatu hal yang mencurigakan. Jadi di situ Jen menjelaskan kepada petugas 911 bahwa dia sedang berkendara di jalanan, kemudian dia sedang berada di lampu merah. Pada saat itu di samping mobilnya pun juga berhenti sebuah mobil. Awalnya dia tidak curiga dengan mobil tersebut, namun setelah beberapa saat dia mendengar sesuatu yang aneh dari arah mobil tersebut. Dia mendengar kayak ada suara teriakan-teriakan minta tolong dari arah mobil yang berada di samping mobilnya Jen. Dia pun langsung menoleh ke sebelah dan dia sempat bertatapan dengan pengemudi mobil tersebut. Jadi kayak dia sempat kayak tatap-tatapan gitu, kayak pandang-pandangan mata ketemu mata dengan si pengemudi mobil di sebelahnya. Kemudian juga dia sempat menengok ke belakang, jadi dia sempat melihat ke bangku penumpang belakang mobil yang di sampingnya itu. Dan betapa kagetnya teman-teman, si Jen ini kaget banget di saat dia menoleh ke belakang, ke kaca belakang mobil tersebut. Dia melihat kayak ada tangan yang menempel di kaca tersebut. Jadi kayak langsung Jen berpikir, oh my god, ini kayaknya penculikan. Aku harus tenang dan aku harus tetap bisa mengendalikan situasi pada saat itu. Jadi tidak lama setelah itu lampu hijau pun menyala dan kemudian mobil itu berjalan. Jen pun juga agak menyayangkan di sini bahwa pada saat itu dia tidak sempat melihat nomor mobil di mobil itu. Tapi Jen menjelaskan bahwa jenis mobil itu adalah Camaro tapi berwarna biru. Jadi kayak aku juga nggak tahu kenapa si Jen pada waktu itu mengatakan bahwa itu mobil Camaro tapi berwarna biru. Sedangkan kan dari tadi menurut penuturan informasi yang kita dapat tadi bahwa mobil Michael King ini adalah mobil Camaro berwarna hijau. Mungkin kayak kesalahan aja mungkin ya, karena kan kita sering juga kan kayak bilang hijau itu biru atau biru itu hijau. Jadi pada saat itu Jen mengatakan mobil itu adalah jenis mobil Camaro berwarna biru. Jen di sana juga memberitahu bahwa mobil Camaro itu berjalan menuju ke Toledo Blade Boulevard menuju Interstate 75. Setelah panggilan dari Jen itu terputus, langsunglah para polisi yang menerima panggilan dari Jen itu langsung menghubungi polisi yang berpatroli di jalan itu. Namun teman-teman, nah di sini nih aku yang sebelnya, kayak pada saat polisi yang ditelepon Jen tadi kan menghubungi polisi yang berada di jalan yang dikasih tahu si Jen tadi, itu kayak petugas patroli padahal ada di sana. Kemudian petugas polisi yang berjalan kaki berkeliling di jalan itu pun juga ada sebenarnya. Tapi setelah ditanyakan apakah mereka melihat mobil Camaro itu, tapi aku juga nggak tahu, mungkin ini polisinya pada tidur atau apa karena udah malam atau mereka lengah. Polisi yang berpatroli menggunakan mobil dan juga berjalan kaki itu pun tidak ada yang melihat mobil Camaro itu. Jadi kayak oh my god, ini polisi ngapain aja gitu loh. Masa selang beberapa menit aja dia nggak tahu kalau ada mobil Camaro itu lewat di jalan itu. Padahal kan kayak Jen tuh langsung nelpon nggak lama setelah dia lihat kejadian itu, dia langsung nelpon 911. Kemudian petugas operator yang menerima telepon itu pun juga langsung menghubungi para polisi yang berpatroli di jalan itu. Namun kayak
oh ini nggak ada loh aku lihat mobil itu, jadi kayak konyol banget nggak sih? Ini sih aku yang bikin gregetan banget, ngapain aja itu polisi kan, itu aduh jadi ngomel kan aku jadinya. Kemudian setelah bukti-bukti terkumpul, panggilan 911 yang memang mengarah ke Michael King. Setelah mendapatkan telepon dari Jen tadi pada pukul 9 malam, Deputi Christian Weimer dan polisi negara Edward Pope langsung menuju ke jalan Toledo Blade Boulevard dekat Interstate 75. Jadi mereka berdua langsung meluncur ke jalan tersebut dan mereka kan sudah mengantongi tuh ciri-ciri mobil yang diberikan keterangan oleh Jen tadi dan kemudian oleh penelpon-penelpon sebelumnya bahwa mobil itu adalah mobil Camaro berwarna hijau. Mereka menyusuri jalan tersebut dan akhirnya nggak lama, jadi jeda 10 menit gitu. Pada pukul 9:10 mereka berdua mendapati mobil Camaro berwarna hijau itu di jalan tersebut. Mereka berdua mengikuti mobil tersebut sampai mereka berdua memaksa mobil tersebut untuk menepi ke pinggir jalan. Kemudian mereka berdua keluar dari mobil dan bilang kepada pengemudi Camaro itu bahwa cepat keluar, dan mereka pun juga mengancam kalau dia macam-macam maka tidak segan-segan untuk mereka tembak. Jadi si pengemudi Camaro tadi itu dia langsung keluar, dia langsung mengangkat tangannya. Pada saat pengemudi itu keluar, dua polisi itu pun juga terheran-heran karena melihat kondisi pengemudi itu sangat kotor, apalagi di bagian pinggang ke bawah. Jadi kayak kakinya itu penuh dengan lumpur. Kemudian langsung saja kedua polisi itu memborgol pengemudi Camaro tadi dan langsung menggeledah isi mobilnya. Di dalam mobil tersebut, para polisi menemukan telepon, kemudian menemukan sebuah baterai. Mereka juga menemukan kaleng bensin di dalam mobil tersebut dan juga menemukan sekop yang dalam keadaan yang kotor. Kemudian di kursi belakang, polisi itu menemukan sebuah cincin. Namun, polisi tidak mendapati keberadaan Dennis di dalam mobil tersebut. Polisi pun langsung membawa pengemudi Camaro itu ke kantor polisi dan memang teridentifikasi bahwa pengemudi Camaro itu adalah Michael King. Michael King pun langsung diberi tuduhan penculikan, namun dia tetap mengelak dan tidak mau mengaku mengenai penculikan Dennis tersebut. Setelah penangkapan Michael tadi, para polisi pun tetap mencari di mana keberadaan Dennis. Di sini polisi mengalami kesulitan karena dari awal Michael tidak mau mengaku bahwa dialah yang sudah menculik Dennis. Setelah 2 hari berselang setelah penangkapan Michael, seorang tim pencarian menemukan sebuah gundukan tanah yang berada di perkebunan Boulevard di Northport, di mana tim pencari itu pun curiga dengan gundukan tanah tersebut dan langsung menggali di gundukan tanah tersebut. Dan akhirnya setelah menggali di kedalaman 3 kaki, akhirnya tim pencari menemukan jasad Dennis. Pada saat itu jasad Dennis sangat mengenaskan. Pada saat ditemukan dia tidak memakai sehelai baju, banyak luka-luka yang ada di badan Dennis. Setelah dilakukan identifikasi, ternyata Dennis pada waktu sebelum dibunuh itu dia aku nggak mau bilang kayak, aduh ini laki-laki kejam banget. Jadi kayak sebelum dibunuh Dennis digituin dulu sama Michael, kemudian setelah dibegituin ya dilecehkan ya. Jadi setelah dilecehkan si Dennis langsung dibunuh. Tim forensik pun juga menjelaskan cara kematian Dennis. Jadi setelah dilecehkan, Dennis dibunuh dengan cara ditembak. Jadi menembaknya itu pun teman-teman dari jarak dekat. Jadi kayak pistolnya itu ditempelkan di kepala Dennis. Jadi luka tembaknya itu berada di kepala. Jadi berada di kepala. Lebih jelasnya itu di belakang kepala gitu. Jadi di belakang kepala langsung ditembak ke kepalanya Dennis. Tim forensik pun juga begitu rinci menjelaskan bagaimana cara meninggalnya Dennis. Jadi kan setelah ditembak
Jadi waktu ditembak itu mata si Dennis itu kayak langsung pecah gitu. Jadi oh my god, aku jadi ngebayanginnya kesian banget gak sih si Dennis itu. Jadi dia ditembak, kemudian matanya langsung pecah, kemudian pendarahan yang terjadi di Dennis itu pendarahannya masuk ke dalam paru-paru Dennis. Jadi setelah ditembak itu dia nggak langsung meninggal, Dennis sempat sekarat gitu, dan akhirnya nggak begitu lama Dennis pun akhirnya meninggal. Jadi kayak serem banget gitu kan teman-teman. Dennis sempat merasakan kesakitan yang sangat sakit banget. Aku amit-amit jangan sampai, aku nggak bisa ngebayanginnya juga, nggak mau juga, pokoknya amit-amit deh. Jadi gitu, setelah ditembak Dennis nggak langsung meninggal, dia sempat sekarat dulu dan sampai akhirnya dia meninggal. Kemudian juga dari pemeriksaan yang lebih lanjut, tim forensik pun juga menjelaskan bahwa di bagian alat vital Dennis itu mengalami memar dan juga pendarahan yang sangat parah. Jadi kebayang gak sih, kayak oh my god, dia dilecehkan begitu kasarnya sampai alat vitalnya itu memar. Aku juga nggak ngerti juga diapain. Aku baca-baca sih nggak ada penjelasan yang lebih lanjut juga, tapi pokoknya di situ tim forensik menjelaskan bahwa di alat vitalnya Dennis mengalami memar yang sangat parah. Setelah bukti-bukti yang didapat, akhirnya Michael King didakwa pembunuhan tingkat pertama. Setelah didakwa sebagai pembunuh, Michael pun kayak tetep nggak mau ngaku gitu. Aku kan jadi sebel banget gitu loh baca cerita ini. Si Michael sampai kayak bukti-bukti itu udah jelas, dia masih belum ngaku. Tapi hakim pun tetap bersikeras bahwa memang Michael lah yang bersalah. Hukuman dari hakim yang diberikan itu pun juga bukan tanpa alasan ya. Jadi kan kayak bukti-bukti udah jelas, jasadnya Dennis sudah diperiksa, kemudian dari bukti-bukti penelpon tadi kan ada 5 orang yang menelpon pada hari yang sama dan menjurus pada Michael dan juga Sabrina. Kemudian juga tim penyelidik menemukan ada sebuah boxer, jadi kayak celana gitu, beberapa meter dari jasad Dennis ditemukan, dan setelah diperiksa bahwa boxer itu adalah milik Dennis. Jadi kayak menurut pengakuan suaminya Dennis, si Nathan, Dennis itu suka sekali kayak pakai boxernya suaminya, boxernya Nathan. Jadi pada saat itu dia sedang memakai boxer suaminya, dan Nathan pun mengakui bahwa boxer yang ditemukan itu adalah milik dia. Jadi setelah diperiksa pun di boxer tersebut terdapat cairan DNA milik Michael King. Jadi kayak memang Michael King sebelum membunuh Dennis itu melecehkan Dennis dulu dan langsung dibunuh. Jadi kayak semua bukti-bukti jelas, makanya hakim tetap menetapkan bahwa Michael King bersalah atas pelecehan dan pembunuhan Dennis Emberley. Dan pada akhirnya Michael King pun dijatuhi hukuman mati. Setelah hasil final dari pengadilan Michael King, dia tetap tidak terima teman-teman. Jadi Michael King sampai dijatuhi hukuman mati pun dia tetap kekeh bilang kalau dia tidak bersalah, dia tidak melecehkan dan membunuhkan Dennis. Jadi dia langsung naik banding, dan alhamdulillah banget hakim menolak banding yang diajukan oleh Michael King. Jadi kayak alhamdulillah, kan pastinya kan udah jelas gitu loh teman-teman. Jadi apalagi yang mau disanggah oleh Michael, kan kayak udah jelas, bukti-bukti sudah ada. Jadi kayak nggak mungkin banget Michael King dibebaskan dari hukumannya. Kemudian teman-teman, setelah kejadian panjang ini, hati Nathan Lee, yaitu suami dari Dennis tadi, itu kayak tergerak. Dia nggak mau banget kalau kejadian yang menimpa istrinya ini terjadi kembali, terjadi terulang lagi, itu dia nggak mau. Makanya di sini Nathan Lee langsung
membuka sebuah foundation yang bernama Dennis Amberly Foundation. Di foundation tersebut, dia mempromosikan pelatihan yang lebih baik untuk operator 911. Dan dia di situ juga menggalangkan agar publik itu lebih peka dan lebih sadar lagi dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar publik. Jadi kayak kalau orang-orang itu lihat sesuatu yang mencurigakan, itu langsung menghubungi ke pihak yang berwajib. Ayah dari Dennis pun juga sangat mendukung foundation yang dibuat oleh Nathan tadi. Jadi, ayah Dennis pun juga mendaftarkan ke Badan Legislatif untuk undang-undang yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Kemudian setelah perjuangan panjang Nathan dan juga ayah Dennis, akhirnya terbitlah peraturan yang menyediakan pelatihan secara sukarela untuk operator 911. Terlepas dari perjuangan Dennis untuk lepas dari hal yang membahayakan dirinya, dia dikecewakan oleh 911 pada hari penculikan tersebut. Karena teman-teman, sedikit aku kasih tahu, jadi di sini poin utamanya yang membuat kekecewaan di masyarakat Florida pada saat itu adalah pada saat itu kayak petugas 911 itu tidak sigap menanggapi panggilan-panggilan yang masuk yang melaporkan keadaan Dennis. Jadi kayak waktu Jen, kalian ingat kan Jen yang dia lihat si Michael King di lampu merah, jadi ketemu Michael King di lampu merah tadi. Nah, di situ kan dia nelpon, tapi operator 911 itu kayak bilang, oh itu mungkin cuma perselisihan yang biasa aja, mungkin perselisihan antara suami istri. Jadi kayak mengentengkan gitu loh teman-teman. Kemudian juga setelah itu pada saat petugas yang berada di jalan Toledo Blade Boulevard dekat Interstate 75, itu kan tadi ditelepon kan oleh petugas polisi yang lain. Dia di sana ditanyakan petugas yang berpatroli di jalan itu apakah melihat mobil Camaro berwarna hijau atau berwarna biru. Tapi aku juga nggak tahu ya kenapa sampai petugas yang berada di jalan itu mengaku bahwa mereka tidak melihat mobil Camaro melintas di jalan tersebut. Jadi kayak seharusnya Dennis bisa cepat diselamatkan, namun karena keteledoran oleh 911 akhirnya nyawa Dennis tidak bisa ditolong. Oke teman-teman, jadi itu tadi ceritanya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama bahwa kita harus lebih peka lagi terhadap orang lain. Jadi kalau kita di jalan melihat sesuatu yang mencurigakan atau melihat kejahatan, itu harap banget langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kemudian juga untuk pihak kepolisian, untuk pihak 911 pun juga harus lebih peka lagi. Karena kan setiap detiknya, setiap menitnya itu sangat berharga bagi orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Maka dari itu harus sigap untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Ceritanya lumayan panjang, tapi aku harap kalian suka dengan ceritanya. Bukan suka yang bahagia mendengar ceritanya, tapi aku harap cerita ini bisa kita ambil pelajarannya. Seperti biasa, aku gak bosan-bosan buat ngingetin kalian. Aku minta dukungannya dengan cara subscribe channel YouTube aku. Subscribe gratis, caranya mudah, tinggal tekan tombol subscribe. Kemudian juga kalian boleh follow Instagram aku @putririta26. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.